Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di mana saja berada, kali ini kami masih ingin membawakan kisah dari Abu Nawas. Semoga hari ini engkau masih selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Pada kisah-kisah sebelumnya, Abu Nawas selalu saja lolos dari hukuman sang raja. Tapi kali ini tidak lagi. Apa hukuman yang diberikan sang raja? Apakah mengancam jiwa dan keselamatan Abu Nawas sendiri? Mari kita simak bersama. Pagi itu Abu Nawas telah bebas dari penjara karena dia sudah berani menyerahkan Raja Harun kepada suku kanibal untuk menjadi santapan. Menikmati masa bebasnya, Abu Nawas menanam kentang di ladang yang sudah dicangkuli oleh pasukan kerajaan bersama dengan istrinya yang masih sakit. Abu Nawas sangat gembira karena bisa menanam dengan tanah yang sudah siap ditanami. Setelah selesai menanam, Abu Nawas termenung di bawah pohon rindang. Dia masih memikirkan sikap raja sama seperti saat dia di dalam penjara. Jika raja sudah berani memenjarakan rakyatnya tanpa pengadilan, akan bahaya bagiku ke depannya. Apa yang harus aku lakukan? Abu Nawas tidak bisa berhenti berpikir. Segala ide telah dia keluarkan dan tidak sedikit pula yang dia tolak. Hingga sampailah ia pada sebuah ide cemerlang. Aku akan menjadi ahli nujum. Dia segera membuatkan pelang di depan rumahnya. Banyak orang berdatangan dan banyak juga yang tepat ramalannya. Kabar ini segera saja sampai di telinga Raja Harun. Dia menganggap kegiatan Abu Nawas akan mengancam dirinya. Dan ini merupakan siasat Abu Nawas dalam mengumpulkan massa. Prajurit, segera penjarakan Abu Nawas. Dia sudah semakin berbahaya. Rombongan prajurit datang menemui Abu Nawas dan langsung membawa Abu Nawas ke penjara istana. Abu Nawas sudah menduga hal ini, sehingga dia diam saja tidak melawan. Raja Harun al-Rasyid meminta saran dari para penasehat dan menterinya, apalagi yang harus dilakukan. Paduka Raja, akan lebih baik jika kita memanggil ulama yang keilmuannya jauh di atas Abu Nawas, agar kita bisa menandingi sanggahan Abu Nawas. Baiklah, segera cari di mana orang itu, dan segera bawalah ke istanaku. Raja Harun al-Rasyid datang mengunjungi penjara Abu Nawas. Dia ingin melihat seperti apa raut wajah Abu Nawas yang telah kalah dengan hukumannya kali ini. Ternyata tidak muncul sama sekali raut wajah yang murung dari Abu Nawas. Pria kurus itu menunjukkan wajah yang tegar. Abu Nawas, engkau akan aku hukum mati karena sudah berani menipu dan nyaris membunuhku. Baginda Raja, sesuai penerawanganku, Baginda akan mati 3 hari setelah aku mati. Mendengar itu Baginda menjadi takut. Wajahnya pucat dan tidak bisa menjawab apa-apa. Raja Harun pergi meninggalkan Abu Nawas tanpa kesan yang baik. Kebetulan sekali, saat Raja Harun menuju altar istana, ulama yang disarankan oleh penasehatnya sudah datang. Terjadilah dialog antara mereka berdua. Wahai ulama, aku akan menghukum mati Abu Nawas. Tapi menurutnya aku akan mati 3 hari kemudian setelah dia mati. Apakah itu benar? Ampun Baginda Raja, kematian itu adalah rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Mendengar penjelasan itu, Raja Harun tampak bahagia. Dia memerintahkan pasukannya untuk segera menghukum Abu Nawas. Prajurit, besok kita akan langsungkan hukuman bagi Abu Nawas.
gantung dia di hadapan rakyatku. Segala persiapan telah selesai. Banyak rakyat yang menatap haru ke wajah Abu Nawas, tapi tidak sedikit pun Abu Nawas merasa murung. Dia tetap menunjukkan wajah yang tegar. Itulah yang dikagumi oleh baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas, apa permintaan terakhirmu? Ampun Paduka Raja, hamba ingin dihukum pancung jika benar, dan hamba ingin dihukum gantung jika pilihan hamba salah. Semua yang hadir terkejut dengan perkataan Abu Nawas, tapi tidak dengan istrinya. Dia sudah mengetahui kecerdasan suaminya itu. Raja pun menganggap remeh perkataan Abu Nawas dan menganggap hanya sebagai candaan saja. Ketahuilah Abu Nawas, segala tipu muslihatmu kali ini tidak akan mempan bagiku. Hamba tidak menipu baginda Raja, hamba bersungguh-sungguh. Raja Harun tertawa terbahak-bahak. Seketika tawanya terhenti saat Abu Nawas berteriak, "Hamba minta dihukum pancung." Raja yang mendengar teriakan Abu Nawas terbelalak dibuatnya. Raja merasa ada hal yang aneh. Kini tibalah kesempatan untuk Abu Nawas membela dirinya. Ampun Paduka Raja, tadi hamba mengatakan jika hamba akan dihukum pancung. Jika pilihan hamba benar, maka hamba akan dihukum gantung. Padahal hamba telah memilih hukuman pancung. Raja dan ulama yang sama-sama berada di situ merasa takjub dengan kecerdasan Abu Nawas. Sepertinya tidak ada lagi manusia yang cerdas melampaui Abu Nawas di kota Baghdad ini. Olah kata yang diberikan Abu Nawas tidak bisa diterka. Sebagai seorang ulama sufi di masa itu, bukanlah hal yang sulit bagi Abu Nawas mengolah sebuah kata. Ulama itu tercengang. Dia tidak bisa menyalahkan perkara yang barusan terjadi. Abu Nawas, aku mengampunimu. Tapi jawablah satu pertanyaanku. Berapa jumlah bintang di langit? Sebanyak pasir di pantai Paduka Raja. Bagaimana bisa menghitung pasir di pantai? Bagaimana bisa menghitung bintang di langit? Raja Harun terbahak-bahak, begitu juga dengan orang-orang yang berada di tempat itu. Abu Nawas, sungguh engkau penghibur laraku. Seringlah datang ke istanaku.